Anda mungkin pernah mendengar istilah tersirat atau tersurat. Apa sih artinya? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memahami komunikasi dari pelanggan. Karena dalam komunikasi itu ternyata pesan yang disampaikan oleh pelanggan Anda, pesan yang disampaikan oleh atasan Anda atau rekan kerja Anda, disampaikan dalam dua bentuk, yaitu apa? Verbal maupun non-verbal. Apa sih yang dimaksud dengan verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Jadi melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran untuk menyampaikan sesuatu. Verbal, bukannya tertulis. Semua kata-kata yang disampaikan, lisan maupun tuliskan. Itulah namanya apa? Verbal. Jadi ketika saya minta sesuatu, tolong bantu saya. Ketika customer mengatakan, barang saya habis. Customer mengatakan, saya punya trouble nih. Verbal. Kalau wanita atau pria, anak-anak muda bilang, saya mencintai kamu, saya sayang kamu orang tua. Itu verbal. Selain verbal, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ada komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi non-verbal, perhatikan baik-baik, jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan. Karena apa? Spontan. Melalui komunikasi non-verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang. Apakah dia senang, marah, atau berbagai hal lainnya. Contoh. Secara verbal saya katakan, nanti saja. Tapi kalau dikombin dengan non-verbal, nanti aja. Atau mungkin dia melotot aja. Iya, lagi nggak bagus nih. Komunikasi dengan seseorang, dengan manusia, dengan pelanggan, ada verbal yang dikatakan, dibunyikan, dituliskan. Ada yang tidak dibunyikan, dituliskan, tapi ditunjukkan. Saya masih ingat, bagi generasi X, orang-orang yang berumur 35 tahun ke atas, kita punya orang tua zaman dulu. Ketika kita tahu bapak kita marah, itu non-verbal. Demikian juga pelanggan. Anda harus mampu memahami tersirat dan tersurat. Tersirat itu adalah non-verbal, tersurat itu adalah verbal. Dan yang punya pengaruh besar ternyata adalah apa? Non-verbal. Kita perlu diskusikan lebih banyak contoh-contoh non-verbal. Nanti kita akan diskusikan tentunya di dalam kelas bagaimana berinteraksi, memahami, mengerti komunikasi non-verbal dari pelanggan. Selanjutnya, kita harus mengerti selain ada verbal dan verbal, seorang punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Yaitu bagaimana dia menyampaikan idenya. Dapat dilihat, diamati ketika dia berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Jadi ada 3 gaya komunikasi pelanggan Anda, rekan kerja Anda, atasan Anda. Yang pertama agresif, yang kedua pasif, yang ketiga asertif. Kita bahas satu persatu. Orang yang agresif itu adalah dia pengen menunjukkan sikap yang mempertahankan tapi peduli dengan orang lain. Mungkin orang tipe D, rata-rata yang banyak yang seperti ini. Mereka mau buru-buru, agresif sekali. Dijadikan kadang-kadang nuntut terlalu banyak. Pokoknya saya mau ini. Lo nggak mau, udahlah saya pindah lah. Emang cuma kamu doang perusahaannya. Ada perusahaan lain, saya punya pilihan banyak. Dominan. Kontak mata cenderung tegas, melotot kepada lawan bicara. Jadi ini non-verbalnya dinyatakan seperti itu. Bahasa tubuhnya kaku. Dan dia nunjuk-nunjuk. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu beresin deh. Kalau nggak beres, lu jangan datang ke sini lagi. Agresif. Tegang. Menahan emosi kadang-kadang ngomongnya. Intonasi suara tinggi, berbicara keras, dan berapi-api. Ini orang yang agresif sekali. Serang dulu urusan belakangan. Dia nggak peduli perasaan Anda. Komunikasi emang seperti itu. Lu gimana sih? Begini aja nggak bisa beresin. Kalau nggak bisa, udah keluar aja. Kalau nggak bisa, ganti aja. Agresif, nyudutin orang. Yang pertama. Ada juga yang kedua, yaitu orang tipe apa? Pasif. Jadi orang ini ngindarin konflik. Udahlah, ngalah aja. Ya baiklah, baik. Orang seperti ini nggak bisa berkata tidak.
Kadang-kadang menghindari kontak mata. Bahasa tubuhnya gugup. Mukanya memerah karena kadang-kadang nahan diri dia. Jadi orang seperti ini adalah iya aja. Pak, kita gini, iyalah, yang penting beres lah. Dia menghindari konflik. Nggak mau, udah makan dalam orang seperti ini. Iya. Pokoknya kamu harus kerjakan. Iya, Pak, iya. Ya, terserahlah. Orang ini pasif. Ketika berkomunikasi pasif, bayangkan kalau Anda berkomunikasi dengan customer, terus Anda komunikasinya adalah pasif, apa yang terjadi? Ini sales iya mulu, apa mulu, dibilangin iya mulu, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Karena apa? Orang ini penting, yaudah terserah lu lah ngomong apa. Terima dulu aja, habis itu bodo amat. Orang ini pasif, nggak berani ngomong, kamu harus kerjain nih, kirim besok segala macam, pokoknya beresin ya. Iya, pasif, nggak berani ngomong. Sebenarnya dia pengen ngomong, nggak mungkin Pak, tapi nggak berani. Dan akhirnya bahaya sekali orang tipe pasif ini. Jadi yang agresif, yang kedua adalah tipe yang pasif. Dan yang ketiga asertif. Anda menunjukkan hormat respect kepada pelanggan Anda. Jadi mampu bisa ngomong bilang, Pak sorry, saya nggak bisa. Bisa menolak dengan sopan, dengan baik. Kontak matanya wajar. Bahasa tubuhnya, postur tubuhnya, ekspresi wajahnya. Inilah orang-orang tipe apa? Asertif. Jadi ketika ada sesuatu, orang agresif langsung ngomong. Kalau pasif, ya udahlah. Kalau asertif, sampaikanlah. Berani menyampaikannya. Jadi ketika berkomunikasi, pelanggan ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang asertif. Kita juga ketika komunikasi ke pelanggan juga, mau pakai yang mana? Apakah pokoknya agresif aja secara terus, yang penting beres, pasif ngikutin, atau Anda berani mengatakan? Itu namanya asertif. Perbaiki kemampuan komunikasi Anda, maka akan perbaiki penghasilan, peningkatan omset penjualan Anda.